ini anak muda kok udah ngajar-ngajarin aja nih. Sebenarnya dari sisi keuangan lu udah settle gitu. Kenapa lu harus pindah, harus mencoba dari awal lagi? Semuanya itu serba tentatif ya. Baru merintis serba tentatif, serba dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? Salam sejahtera bagi kita semua pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Di tengah pandemi ini, saya harap Anda tetap sehat berada dimanapun. Dan jangan lupa protokol kesehatan, jangan lupa untuk diterapkan ya di mana saja Anda berada. 5M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Selamat datang di Ready Podcast, Room for Incubator over Internet. Perkenalkan, saya Arlista Hadi yang akan menemani Anda bersama narasumber yang inspiratif dan kece tentunya. Di episode kali ini saya akan membahas bagaimana strategi para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya dari segala bentuk tantangan dan rintangan. Dan sudah ada bersama saya tamu spesial kali ini. Selamat datang, Mas Ferik Trianda, co-founder talkactive.id. Apa kabar, Mas Ferik? Oke, halo semuanya. Selamat datang ya di podcast yang luar biasa. Kalista nih luar biasa sekali. Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat. Ya, tentunya harapan juga yang sama ya untuk masyarakat Indonesia, anak muda yang lagi merintis usaha sekarang, harusnya juga tetap semangat ya. Harus semangat, apalagi di tengah pandemi ya. Oke. Ini langsung saja nih, Mas Ferik, ini bisa diceritakan gak sih talkactive.id ini sebenarnya apa? Oke, berbicara soal talkactive.id ya Kalista ya, sebenarnya kalau dari sisi nama ini pasti sudah tahu ya. Talk itu berbicara, aktif itu aktif ya. Oke. Jadi ini kalau bisa dibilang aktif ngomong ya, ngomong terus-menerus nih. Ini sebenarnya talk aktif itu apa? Nah, jadi memang sahabat-sahabat semua ya dimanapun berada, talkactive.id ini adalah sebuah perusahaan rintisan. Kalau kita bicara soal rintisan ini kan banyak kalau anak muda sekarang bilangnya startup ya, karena masih proses pengembangan ya. Nah, ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan, konsultasi, dan juga bimbingan seputar dunia komunikasi dan public speaking. Nah, jadi memang di sini itu Talkactive berdiri ini sejak tahun 2018. Ya, let's say bisa kita katakan itu memang benar-benar ya baru banget. Tapi kita ingin di sini Talkactive akan bisa berkembang ya seperti perusahaan-perusahaan yang lain ya. Kalau bisa disebut bisa unicorn-nya lah ya. Amin, okay. Amin. Baru berarti masih batita ya? Masih 3 tahun betul ya? Sekali, 3 tahun. Tapi kalau misalkan udah 3 tahun berjalan ini sasarannya sebenarnya kemana sih Talkactive ini? Oke. Kalau sasaran atau target audiensnya ya, sebenarnya kita dari 2018 itu dulu saya sama partner itu pengennya ke anak muda, milenial ya. Jadi bagaimana anak muda ini pertama harus percaya diri nih kalau misalnya lagi ngomong atau presentasi kayak sekarang ya. Sebenarnya pasti ya setiap orang kalau kita lagi presentasi deg-degan juga ya di awal, entah itu tangan yang dingin apa segala macam gitu ya. Nah, kita pengennya anak muda itu berani ngomong dulunya. Ternyata ketika kita membuka salah satu pelatihan ya di salah satu hotel di Jakarta Pusat, nah banyak yang hadir itu anak muda, pengusaha-pengusaha muda. Nah, dari sanalah kita akhirnya diundang ya oleh perusahaan-perusahaan tersebut, dan akhirnya sekarang kita bisa juga fokus ke profesional. Jadi tidak hanya untuk anak muda, Kalista, begitu. Awalnya kaum milenial, terus jadinya profesional. Wah, betul. Tantangannya tersendiri untuk mengajarkan bagaimana public speaking ke milenial sama ke profesional apa saja nih? Oke, ini tantangannya kalau misalnya
kita lihat kalau anak muda, kalau misalnya dilihat sekarang mereka berani ngomong ya. Sudah banyak yang anak muda ini berani ngomong, apalagi kalau misalnya ada media sosial sekarang ya. Banyak anak muda yang udah bermain TikTok, kemudian bermain ya banyaknya media sosial Instagram, apalagi Instagram sekarang ada yang baru juga ya, mirip-mirip TikTok juga, Reels. Nah, biasanya kalau anak muda, kalau misalnya dengan dia ada sosial media, ini kalau dilihat dengan tantangan profesional, anak muda itu lebih suka ngomong, lebih banyak dia lebih beraninya. Nah, tapi kebanyakan dengan dia keberaniannya itu kadang kan melampaui batas ya. Ada etika-etika yang memang harus diperhatikan dalam public speaking. Nah, tapi kalau misalnya tantangan mengajar untuk anak yang memang udah profesional, biasanya mereka lebih terima gitu. Oh iya, lebih banyak mengalami kendala-kendala yang rasa percaya dirinya yang kurang. Jadi kalau misalnya kita mengajar, ya itu tantangannya sangat berbeda antara milenial dengan yang profesional itu. Di sana sih, di bagaimana dia menerima apa yang kita katakan. Begitu sih sebenarnya. Oke, Mas Ferik, ini kalau misalkan dari segi wajah ya, aku melihatnya ini Mas Ferik ini masih muda belia nih. Wah, iya ya. Terus masuk ke kalangan profesional, sempat ada kayak cibiran gak sih kalau atau underestimate, ini anak muda kok udah ngajar-ngajarin aja nih. Bisa diceritain gak sih, Mas? Oke, kalau misalnya masalah cibiran itu ya Kalista bukan sempat lagi ya. Itu udah jadi makanan sehari-hari. Ya, jadi memang saya cerita singkatnya 2018 itu dulunya saya kerja di perbankan dan akhirnya memutuskan diri untuk membuat startup ini bersama partner saya yang beliau sekarang ini adalah founder dari toactive.id sendiri. Dan memang partner saya ini dulu senior saya nih di universitas ya, jadi di kampus. Nah, jadi memang ketika memulai ya sesuatu ini banyak cibiran yang dia bilang, wah itu masih umur muda, emang udah bisa ngajarin orang, emang udah bisa bikinin materi, emang udah bisa yang ngajarin profesional, apalagi ini corporate lagi yang masalah komunikasinya tuh kompleks banget gitu kan. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua cibirannya ya, ini udah masuk ke macam-macam cibiran ya. Jadi banyak banget yang bilang, emang lo yakin dengan bisnis yang seperti itu pasarnya ada, dan kan lo harus bangun personal branding dulu sebagai seorang trainer baru itu kelas lo laku dan segala macam gitu ya. Nah, sedangkan di perbankan itu sebenarnya dari sisi keuangan lo udah settle gitu. Kenapa lo harus pindah, harus mencoba dari awal lagi? Ya, jadi lebih ke finansial itu memang jadi cibiran banget ya. Kemudian banyak lagi sih jadi yang kayak benar-benar membuat kita tuh bisa lebih semangat sih. Karena saya yakin sebenarnya kalau bangun sesuatu itu memang harus fokus. Nah, ada lagi tantangannya, yaitu yang pertama itu banyak yang bilang Ferik itu dari dulu suka bisnis ya, suka jualan lah, karena memang dari SMA tuh saya udah jualan coklat dulunya. Ya, kemudian udah pernah ikut MLM juga dulu waktu SMA ya. Mungkin teman-teman SMA pada tahu ya, pernah. Nah, yang jadi tantangannya dulu waktu kuliah juga pernah juga dulu jualan kayak sepatu handmade ya di Bandung kan banyak ya. Nah, yang jadi cibiran lagi adalah, emang lo yakin bakalan konsisten? Bisnis-bisnis yang dulu tuh nggak konsisten tuh gitu ya. Nah, itu sih tantangannya. Dan akhirnya alhamdulillah ya sampai 3 tahun ini konsisten dengan toactive.id, dan saya cinta banget sih sama Toactive ini. Ini menarik nih, boleh sharing nggak sih bagaimana tadi tantangannya kan sudah banyak yang sudah disebutkan oleh Mas Ferik sendiri. Cara menghadapi dari tantangan dan cibiran-cibiran orang itu untuk membangun Mas Ferik sendiri dan Toactive ini sendiri, ini gimana? Bisa sharing nggak? Oke. Kalau misalnya saya kan lebih banyak tantangan di cibiran yang seperti itu ya. Saya menganggap itu adalah proses ya, proses dalam kita belajar gitu. Karena kita itu sebenarnya tidak bisa membuat semua orang itu cinta sama kita nggak bisa membuat semua orang itu sayang sama kita ya, dan mendukung sepenuhnya dengan apa yang kita berikan sebelum kita memperlihatkan hasilnya, sebelum kita memperlihatkan bukti-buktinya ya. Jadi ketika proses kita ingin menghadapi bukti tersebut, kita harus kembalikan ke diri kita sendiri dulu. Ya, ini buat anak muda, kita kembalikan diri ke diri kita nih. Kita evaluasi diri kita dulu, kita yakin atau tidak. Kalau misalnya kita tidak yakin, mending mundur, nggak usah kita merintis, begitu. Jadi ketika itu saya meyakinkan diri saya,
uang bukan segalanya menurut saya, tapi memang segalanya butuh uang ya. Nah, jadi ketika itu saya mencoba untuk yakin sama diri saya, karena dari keyakinan itulah saya yakin yang namanya the power of God. Ya, gitu ya. Ya, jadi ini memang yang menjadi poin saya. The power of God inilah yang membuat saya yakin bahwa Allah itu kasih saya rezeki, Tuhan kasih saya rezeki, apapun itu tantangannya, begitu. Nah, karena apa? Terkadang kita banyak ketika mendapatkan cibiran, kita mengiyakan cibiran tersebut. Nah, kalau saya lebih merasa bahwa positive thinking, ya, kita yakin. Karena apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi kepercayaan. Apa yang kita jadikan kepercayaan, itulah yang kita rasakan. Sampai akhirnya apa yang kita rasakan itu menjadi sesuatu kenyataan dan kita melakukan aksi tersebut. Jadi tergantung bagaimana mindset kita menanggapi cibiran-cibiran yang ada di luaran sana. Stay fokus. Stay fokus, tetap positive thinking dan yakin akan diri sendiri dan tentunya takdir Tuhan ya. Ya, betul sekali. Tapi kalau misalkan dari metodenya tersendiri untuk personal brandingnya nih, untuk meyakinkan ke masyarakat sekitar akan bisnis kita ini bisa berjalan hingga saat ini ada metode khusus nggak sih bagaimana memperkenalkan diri sendiri as a talkactive.id ke perusahaan-perusahaan ataupun ke masyarakat luas agar proses pembelajaran dari Talkactive-nya ini sendiri juga masuk gitu ke masyarakat? Ketika awal, ya, saya bertemu dengan foundernya Talkactive, ya, beliau juga seorang dosen dan konsultan, ya. Nah, di sini saya mencoba untuk mengevaluasi diri saya, apakah bisnis ini sesuai dengan diri saya, apakah bisnis ini sesuai dengan nilai-nilai dan budaya saya. Nah, akhirnya saya mencoba ya, pilah dan filter, saring semua. Wah, ternyata corporate brandingnya atau budaya perusahaan ini sama nih dengan saya. Akhirnya saya mencoba untuk meneruskan yang namanya bisnis ini. Karena satu sisi kita harus cinta dengan pekerjaan kita. Kalau kita cinta dengan pekerjaan atau apapun yang kita rintis, itu akan mengalir mulus, walaupun misalnya banyak tantangan, rintangan yang lain ya. Nah, yang penting kita udah yakin, yang penting kita udah cinta. Nah, cara kita untuk mencintainya dengan cara, misal salah satu contoh, kalau saya kan dari dulu memang hobi ngomong juga, karena sejak SMA itu dulu hobi ngomong. Tapi kalau misalnya dari SD, SMP itu saya nggak hobi ya. Nah, ketika saya coba di sini, saya melihat bahwa ini sama dengan sifat saya sendiri. Saya mencoba untuk mencintai Talkactive mulai dari cara saya berpakaian, cara saya bersikap, berperilaku. Ya, kalau misalnya kita ngajar soal komunikasi, public speaking, ada etika dan segala macam, saya mencoba untuk menuju ke hal tersebut. Nah, disinilah saya mulai ya membangun branding itu di sosial media saya. Saya merasa bangga dengan apa yang saya jalani sekarang. Banyak ya ketika orang membangun usaha, misalnya masalah usaha kuliner, dia jualan misalnya katakan keripik, tapi dia malu nih untuk mempromosikan produknya sendiri. Nah, ini kan jadi tantangan sendiri ya. Nah, karena saya juga belajar dari tante saya itu pebisnis ya, bisa dikatakan pedagang sih sebenarnya ya, di Bandung. Dan beliau itu udah berapa tahun ya, saya dulu sempat kerja sama beliau waktu saya kuliah di Bandung. Nah, di sini poinnya adalah ketika dia jualan, itu semua sosial media dia, baik itu Facebooknya dulu, Instagramnya, sampai itu putaran Instastory-nya itu sampai kecil banget, isinya semua produk-produknya dia. Itu membuktikan bahwa dia yakin dan dia percaya dan dia bangga dengan bisnis tersebut. Dan akhirnya saya mencoba, saya harus bangga dengan apa yang saya bangun. Dari sosial media, dari ketika saya bertemu dengan orang-orang di sekitar saya, ketika ditanya, lo sekarang lagi merintis apa? Wah, gue merintis talkactive.id hari ini gitu. Nah, sekarang gitu. Nah, itu saya buka gitu, saya open gitu, saya obrolkan kemana-mana tentang Talkactive. Itu sih poinnya di sana. Oke, berarti memanfaatkan semua media sosial yang dimiliki ya. Betul. Untuk mempromosikan, untuk personal branding baik itu diri sendiri ataupun perusahaan rintisan yang sekarang Mas Ferik jalani. Terus untuk SDM-nya sendiri nih, Mas Ferik, SDM di Talkactive.id ini sendiri, ini mencari sosok, kriterianya seperti apa? Karena masalahnya kan sasarannya juga udah
perusahaan seperti itu ya. Ini punya kriteria tersendiri atau bagaimana? Pasti punya kriteria sendiri pasti ya, yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Karena kita harus yakin bahwa kalau misalnya seseorang itu nggak satu visi dengan kita, nah ini akan butuh proses ya. Harus kita menyamakan itu dulu. Jadi ketika saya memilih tim, nah itu memang tim yang sama visinya, yang memang dia mau berprogres. Dan kita harus sadarkan bahwa ini adalah perusahaan baru, rintisan baru, dan dia harus siap dengan apapun yang terjadi. Jangan sampai dia hanya berpikiran dengan soal berapa sih gaji saya gitu. Nah kemudian nanti dia harus siap juga dengan hal-hal yang memang akan menyerang. Salah satunya adanya pandemi ini. Nah itu harus siap juga. Nah disinilah ketika membentuk tim itu saya lihat dari bagaimana dia berkomunikasi, ya berkomunikasi itu sangat penting. Kemudian bagaimana dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kan ada ya ketika misal kita ketemu dengan tim, dia orang yang pintar, dia orang yang hebat misalnya, kemudian IPK-nya 4 atau 3,9, itu belum tentu dia bisa memiliki problem solving yang baik atau komunikasi yang baik, itu belum tentu. Jadi memang ketika tim itu ada, saya mencoba untuk mencari tim yang benar-benar tidak manja lah, ibarat kata, karena dia tahu ini baru merintis, jadi memang semuanya itu serba tentatif, ya, baru merintis, serba tentatif, serba dinamis, ya, bisa berubah kapanpun, ya, nggak bisa kita buatkan aturan yang mengikat mereka, dan akhirnya mereka jadi nggak berkembang. Jadi kita lebih terbuka, open sekali dengan tim, dan memang disinilah poinnya di mana kita membangun tim itu memang harus sabar banget. Kadang kalau misalnya kita merasakan bahwa diri kita, wah saya aja bisa nih melakukan atau misalnya membuat tulisan atau misal bisa pergi ke beberapa klien dalam satu hari misalnya 8 klien lah, kenapa ya tim saya cuma 3 klien doang? Nah ini juga jadi tantangan misalnya ya, bagaimana sih dia kok nggak komunikatif banget sih? Nah itu butuh kesabaran yang kuat untuk membangun tim yang seperti itu. Dan intinya adalah ketika baru merintis bisnis, kita tidak perlu banyak tim, tapi tim yang bisa menghandle semua pekerjaan dan dia senang menjalaninya. Ya, dia tidak menjadi terbebani. Makanya mencari tim yang sesuai dengan talk aktif itu sendiri, sesuai dengan saya dan yang lain itu memang deg-degsar juga. Nah, jadi udah berapa kali ya reshuffle tim dan segala macam itu sering. Dan sekarang kita juga mencoba untuk membuka yang namanya freelance ya di Talk Aktif. Nah, mereka juga banyak belajar dari sana. Itu sih yang sangat mendukung tentang SDM-nya atau tim-tim yang ada di talkactive.id, Kak Lista. Oke, talkactive.id ini sendiri sekarang sudah punya berapa banyak SDM? Kalau SDM ya, total SDM yang ada kita cuma 3 orang. Kalau untuk eksekusinya ya, di luar trainer-trainer handling kita punya nih. Ya. Oke, ini perusahaan rintisan baru 3 tahun berjalan dan untuk timnya sendiri sebenarnya hanya 3 orang aja. Itu bisa berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah, sampai sekarang bisa berjalan. Jadi 3 orang ini fokus di bagian konten kreatifnya, 1 orang lagi di marketing, dan saya yang handle untuk operasionalnya juga. Dan ada yang merangkap sebagai keuangan juga di sini, ya, dan nanti akan dibantu oleh tim-tim freelance karena kita untuk beberapa freelance atau misalnya program-program magang ya, itu kita ada di Talk Aktif. Jadi kita perbanyak program magang, kita perbanyak program freelance. Karena apa? Kalau membangun usaha sebagai rintisan awal yang kita memang dari awal banget ya, itu memang kita harus fokus juga kepada keuangan kita ya. Nah, alhamdulillah dengan keuangan yang ada cukup ya untuk memberikan fasilitas yang ada untuk tim 3 orang ini, dan juga freelance juga senang karena apalagi kalau sekarang kerjanya work from home ya. Jadi work from home jadi enak ya. Nah, kemudian yang plusnya di sini adalah kita tidak membayar seseorang itu ya, ini di luar tim ya. Misalnya freelance atau magang, kita tidak mengutamakan yang namanya uang, tapi yang kita utamakan dia mendapatkan pembekalan, pelatihan, bimbingan. Ya, mulai dari komunikasinya kita ajarkan, mulai cara dia membangun persona branding. Karena dulu ada cerita menarik nih, Kak Lista. Ada yang di program magang kita, dulunya waktu
uh, dia memang kebutuhan magangnya untuk presentasi ya, untuk presentasi skripsinya. Dan itu dia dulu nggak tahu cara kiat sukses bagaimana sih presentasi skripsi yang mudah dan gampang dan nggak banyak ditanya oleh dosen. Nah itu kita ajarkan di sana. Ada tips dan trik. Selain dia dapatkan fresh money dari Toaktifnya, ya kemudian dapat pengembangan juga, pengembangan skill-skill, soft skill seperti itu, dan itu mahal menurut saya. Bukan mahal menurut Mas Eko, benar-benar mahal. Benar mahal sendiri ya. Iya. Berarti sebelum mengajarkan ke orang lain, ini kita juga harus mengajarkan ke tim sendiri ya. Betul. Dan memang kuncinya sabar. Kita harus sabar. Kuncinya harus sabar menghadapi tim yang ada. Karena beda kepala ya, nggak semua orang itu sama begitu, Kalista. Betul. Selain sabar mendidik tim sehingga terbentuk sekarang, ini juga sebenarnya harus sabar menjalankan bisnis di tengah pandemi. Betul. Nah, ini kan dari tahun 2018, 2019, 2020, BAM! Gitu kan, pandemi. Nah, ini gimana ini untuk adaptasinya nih? Oke. Ini dari 2019 dulu ya, 2018 deh. 2018 kan kita bentuk Toaktif.id, masih penyempurnaan soal kurikulum kita, materi, kemudian bagaimana program-program yang kita tawarkan. Nah, dari sisi penamaan programnya seperti apa. Kemudian tahun 2019 itu sudah mulai running yang memang aktif dari corporate-nya ada ya. Kita tuh ada 2 program, Kalista, ada yang namanya in-house training, ada yang namanya public training. Nah, itu saat sekarang udah berjalan dengan beberapa topik ya. Kalau misalnya dihitung itu ada lebih dari ribuan peserta yang sudah bergabung ya. Kalau misal kita hitung sejak tahun 2018 sampai sekarang itu udah ribuan, dan bahkan itu puluhan kegiatan ya, itu sudah kita laksanakan juga dari tahun 2018. Dan kita di sini kuncinya adalah 2019 itu kan masih enak ya, dulu belum ada pandemi ya. Jadi kita belum pakai masker ya, bisa jalan kemanapun, menawarkan atau memberikan presentasi ke beberapa klien kita. Nah 2020 datang pandemi. Nah ini yang menjadi tantangan kita ya, semuanya itu ke serba online. Kalau dulu kita nggak ada kelas online, kita dulu hanya kelas yang memang offline. Nah inilah yang menurut saya ketika kita dihantam dengan badai seperti ini, kita butuh yang namanya inovasi. Akhirnya apa? Kita coba untuk bikin kelas online, dan itu kita konsistenkan sampai sekarang. Jadi kalau Kalista lihat sekarang di Instagramnya @toaktif.id itu kelasnya banyak online semua, online training. Sempat bulan kemarin kita mengadakan offline karena kita rindu juga ya, rindu, kangen dengan pesertanya langsung. Nah, tetapi kan sekarang juga sudah ada pengetatan darurat ini ya, dan akhirnya memang kita coba untuk ke online semua. Nah, di sini kan banyak yang bilang, wah kalau misalnya pandemi ini bisnis jasa training nggak bakalan laku nih, misal gitu ya. Betul. Karena kan semuanya online, semuanya juga nggak, orang butuh bertemu langsung dengan si trainernya. Tapi Kalista alhamdulillah Toaktif justru di tahun pandemi itulah yang menjadi rezeki besar buat kita. Dan wallahu alam ya, kita nggak tahu, Allah yang menciptakan itu, Allah yang mengarahkan saya dan tim untuk rezeki ini gitu. Dan akhirnya memang di akhir tahun 2020 kita jalan ke 3 kota, kemudian ada beberapa perusahaan yang memang itu 4 cabang ya, 4 cabang perusahaan itu yang memang BUMN yang memang ingin melaksanakan pelatihan dengan kita. Nah, di sanalah yang membuat saya yakin dengan bisnis ini dan membuat tim, ya kalau misalnya kita yakin terhadap positive thinking, itu pasti bisa. Pasti ada jalannya. Itu 2020, dan bahkan 2021 udah masuk, kita sudah bisa menyesuaikan dengan pandemi ini. Jadi online terus ya. Pokoknya aktif terus, konsisten terus setiap bulan. Jangan sampai kita down. Ya, jangan sampai kita, ya pandemi berarti nggak ada kelas deh, berarti nggak usah deh bikin kelas. Nah nggak harus kayak gitu. Kita bisa ubah ke online. Dari offline diubah menjadi online. Terus untuk mekanismenya sendiri tadi dari online sudah berjalan beberapa lama, terus rindu dengan teman-teman kan offline. Ini mekanismenya seperti apa? Tetap menjalankan protokol kesehatan tentunya kan? Tentu, tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita terbatas hanya di 5 orang saja kalau offline. Hanya 5 orang dan semuanya menggunakan masker ya. Dan itu memang hal yang baru ya, tapi asal yang penting
teman-teman atau misalnya kawan bicara, kita menyebutnya kalau di Talk Active itu kawan bicara, ya itu senang dengan pemateri, senang dengan materi yang kita hadirkan. Karena kalau bicara soal metode yang ada di Talk Active, kita itu terbilang cukup ada kelebihan karena kita memiliki metode sendiri dalam komunikasi dan public speaking. Karena ketika saya awal bangun ini dengan foundernya, kita berdua inginnya nggak ingin ada sesuatu yang hanya sharing session ya dalam public speaking. Misalnya, oh iya saya dulu mengawali jadi TV presenter di sini sebagai ini kan hanya sharing session karena pengalaman orang itu berbeda. Dan akhirnya kita hadirkan satu metode dari Talk Active yang kita namakan dengan CCP model atau confidence, content, dan performance. Itu yang kita breakdown dan itu memang sudah ada penelitiannya begitu. Oh menarik, berarti tetap harus memiliki metode-metode khusus yang hanya dimiliki perusahaan tersebut seperti itu ya. Tapi kalau misalkan untuk realisasinya ke kawan bicara ini gimana? Mereka adakah peningkatan dari skill komunikasi mereka setelah mengikuti talkactive.id ini? Yang paling kelihatan adalah dari cara dia percaya diri atau tidak. Jadi kalau misalnya dari awal dia mengikuti kelas kita kan biasanya masih malu-malu ya. Ada satu peserta waktu itu yang setiap kelas dia ikut, bahkan dia sudah pernah ikut, dia ikut lagi dan sampai sekarang ternyata dia ditunjuk di perusahaannya itu sebagai bukan TV ya, tapi host seperti ini juga. Jadi kalau misalnya dia bikin program podcast atau misalnya YouTube ya, itu ada. Itu salah satu peserta kita yang memang dari awal jadi saksi bisu lah, awal ikut pelatihan Talk Active mau online atau offline dia ikut terus. Nah inilah yang disebut karena kalau bicara soal public speaking ini kita memang harus praktekkan langsung ya. Kalau komunikasi kita nggak bisa yang namanya satu kelas masuk terus habis keluar dari kelas jago nih langsung ngomong, enggak ya. Tapi kita di Talk Active hanya berikan platform dan kita harus praktik lagi dan lagi gitu sehingga public speaking kita atau komunikasi kita jadi lebih oke dibanding sebelumnya. Tetap harus latihan harus praktek. Betul. Tapi Mas Ferik, untuk perusahaan public speaking ini kan nggak cuma satu ataupun dua, ini kan ada banyak sekali ya. Banget. Kalau saya pikirkan saya bisa pusing. Dan ini bagaimana caranya dari talkactive.id ini sendiri membranding dirinya bahwa dirinya ini untuk perusahaan rintisan ini mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan public speaking lainnya yang sudah besar namanya. Oke. Yang pertama adalah kita fokus dengan core brandingnya kita, fokus dengan audiens kita. Setiap orang banyak ya, misalnya kalau misalnya orang ini jualan keripik, pasti banyak keripik-keripik yang lain. Betul. Tapi ketika kita fokus ke target audiens kita, kemudian maintain dengan baik ya, itu pasar nggak akan kemana. Nah jadi rezeki itu nggak akan kemana. Jadi memang ketika bangun di Talk Active, semua platform sosial media kita manfaatkan seperti LinkedIn, Instagram, kemudian ada kecuali Twitter, kita nggak punya Twitter, YouTube kita ada ya, walaupun di YouTube nggak terlalu, tapi yang lebih fokus dari awal tuh memang Instagram dulunya. Dan kita fokus konsisten di sana membangun branding yang itu jadi ciri khas kita. Sehingga orang tahu sampai sekarang kalau melihat desainnya warnanya biru, kemudian ada putih, ada kuning, dia udah tertempel di benaknya, ini Talk Active. Kalau misalnya fontnya juga terlihat ya, nah itu dari sana kita membangunnya. Kemudian dari kita sendiri, dari trainer yang ada ya, trainer yang ada di Talk Active itu kita selalu bangun juga bagaimana personal branding dia ke klien ya, bagaimana cara dia mengajar. Karena di sini yang kita ingin tekankan adalah kita ingin menjadi sebuah lembaga pelatihan atau perusahaan yang memang pelatihannya itu fun ya. Banyak orang kalau misalnya ikut pelatihan itu kayak aduh Pak permisi Pak mau ke toilet dulu, Pak misi ya Pak mau ini dulu keluar. Karena apa? Karena memang sudah mulai adanya ngantuk ya, karena memang 30 detik di awal doang kita kalau misalnya mau fokus ya ke pelatihan gitu ya, pasti 7 menit di awal deh bisa dibilang seperti itu kita fokus. Nah, kita ingin para trainer kita ini yang kita adakan bimbingan juga ya. Ini kita inginnya para peserta itu fokus sama kita terus.
Jadi memang benar-benar kayak menikmati acara tersebut. Bahkan dulu tuh ada yang bilang, Mas saya ikut Talk Active kayak habis ikut sebuah event ya Mas, gitu. Ada yang pernah yang bilang waktu itu sama saya. Berarti dikemas untuk pembelajaran ini secara fun ya, biar klien-klien ataupun peserta ini tidak bosan. Iya. Nah, tantangannya tersendiri karena setiap trainer ini kan pasti memiliki pengalaman ataupun background yang berbeda-beda. Untuk menyamakan visi misinya ini sendiri, SDM dari talkactive.id-nya ini sendiri, apakah kalian bertiga ataupun as a team ini punya sharing discussion tersendiri atau bagaimana? Oke, baik. Ini jadi tantangan khusus ya bagi pengusaha-pengusaha muda ya, apalagi rintisan. Banyak yang bilang juga, wah kadang suka bikin kesel ya kalau misalnya ada tim yang benar-benar kayak kok ini aja nggak kelar-kelar gitu, kok ini aja nggak selesai gitu ya, suka makan hati sendiri Kalista. Nah, jadi kalau misalnya 3 orang ini memang kan tim yang di operasional kita ya, jadi kita itu selain itu juga ada tim freelance dan juga tim trainer kita ya, kita namakan trainer di Talk Active itu adalah board of expert-nya talkactive.id. Nah, para trainer ini, kalau untuk para trainer sendiri, board of expert kita itu ada quality control-nya, baik dari sisi materinya, baik dari sisi penyampaiannya mereka. Nah, ini juga ada bimbingan yang kita lakukan dari tim Talk Active untuk para board of expert-nya kita. Nah, jadi sehingga apa? Kita di sini ingin ya, dari sisi keilmuannya di Talk Active, platformnya atau formnya itu oke gitu loh. Jadi materinya nih oke dan pembicaranya juga sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, di trainer kita ada yang backgroundnya seorang putri ya, putri Indonesia, cantik, oke ya. Lebih kurang seperti Kak Lista ya. Nah, itu ada ya Mbak Intan Aletrino ya, dia TV host juga saat ini, dan ada juga yang di sisi TV produser nih ya, yang vokalnya dia kalau misalnya suka yang dubbers dan segala macam gitu ya, itu vokalnya udah ada ciri khasnya sendiri. Nah, itu ada Kak Tami Kartanegara. Nah, beliau juga punya ciri khas ya, yang kalau kita dengarkan vokalnya, apalagi kalau misalnya udah di TV, ini suara Kak Tami nih gitu ya. Nah, itu yang membuat kita itu berbeda-beda, tapi kita tetap satu dan saling melengkapi. Kalau saya kan basicnya itu lebih di dunia sales dan marketingnya, jadi ngomong ke bisnis kalau saya lebih ke sana, atau misalnya MC presenter yang heboh misalnya gitu ya, nah lebih ke sana. Kalau misalnya Mbak Intan ini lebih memang ke putri, bagaimana dia membahas soal grooming ya, cara kita dandan mix and match baju misalnya. Nah, ini salah satunya. Kalau Kak Tami lebih bagaimana kalau presentasi vokalnya harus meyakinkan gitu ya. Nah, karena kalau Kak Tami ini ya, dia merasa bahwa intonasi ini adalah seni dalam komunikasi. Nah, inilah yang membuat kita ini jadi lengkap. Nah, dengan adanya materi yang sudah di quality control, ya, salah satunya under quality control dari foundernya Talk Active juga, ya, Bapak Noveri Maulana, dosen dan konsultan beliau. Nah, ini yang membuat kita merasa lengkap. Tapi kalau untuk yang SDM di bagian 3 orang tadi yang memang ada desain kreatif, konten kreatif, kemudian marketing, itu memang kita harus sabar ya, mendidik, membimbingnya itu dilakukan setiap hari ya. Kita ada yang namanya morning briefing ya, kemudian ada yang namanya juga evaluasi di setiap bulannya. Nah, itu memang harus sabar yang namanya mendidik. Bayangkan ya, kita aja mendidik misalnya atau membimbing 3 orang atau 2 orang di tim kita aja, itu udah butuh kesabaran yang tinggi. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang udah punya banyak karyawan, punya banyak tim, ini pasti jadi tantangan sendiri. Itu sih menurut saya. Jadi memang harus sabar dalam quality control tersebut, harus ada bimbingan setiap hari, harus ada reminder ya, dan kemudian memang harus ada bukti-bukti nyata perubahan tersebut gitu loh. Nah, ini sih yang membuat kita di Talk Active jadinya apa yang kita cita-citakan di hari awal itu sampai ke customer kita atau pelanggan kita. Wah, ini menarik sekali nih tips dan triknya dari talkactive.id. Untuk pertanyaan terakhir, untuk harapan dan target ke depannya sebagai perusahaan rintisan talkactive.id, ini apa? Dan mungkin juga bisa kasih sharing kali ya ke teman-teman rintisan lainnya nanti kalau misalkan ingin, aku akan ingin menjadi talkactive.id berikutnya. Seperti apa? Oke.
harapannya ke depan tentu kita ingin memperluas pasar kita ya dari toaktif.id sendiri. Kita ingin membangun branding kita yang benar-benar kita diingat oleh banyak orang. Ya, jadi dikenal oleh banyak orang dan orang paham dengan Toaktif, dan dia itu ketika misalnya mengikuti salah satu kelas di Toaktif, saya harapannya mereka benar-benar mendapatkan ilmunya dari sana, benar-benar paham dengan apa yang kita sampaikan dan benar-benar bahagia, fun dengan training yang kita laksanakan. Itu harapannya ke depan, dan tentunya harapan yang lain adalah kita ingin juga ya punya banyak tim yang bisa nanti menghandle ini semua bisnis ini, dan tentunya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita di tim kita ini bisa lebih senang juga menjalankannya, lebih bahagia juga, dan merekrut banyak orang-orang yang kita tidak bisa katakan orang yang harus berkualitas yang masuk ke Toaktif, tapi orang yang mau. Orang yang memiliki kemauan tinggi untuk belajar, orang yang memiliki kemauan tinggi untuk merubah dan berprogres. Nah, ini yang kita harapkan, karena banyak sekali anak-anak muda yang sekarang jago, misalnya dia ngomong, berani presentasi, tapi belum tentu apa yang mereka presentasikan itu diterima dengan baik oleh audiens. Karena ketika kita berbicara soal presentasi, public speaking, di kitanya harus nyaman dan orang lain juga harus senang mendengarkannya. Nah, memang kita misalnya nyaman ya, misal kata ngobrolnya teriak-teriak gitu ya. Nah, itu nyaman di kita, tapi belum tentu orang lain senang mendengarkannya. Nah, itu, dan harapannya sih kalau untuk beberapa customer yang sudah ada di Toaktif, kita harapannya terhindar ya dari masalah yang namanya miskomunikasi. Nah, itu harapannya, karena memang komunikasi itu menurut penelitiannya dari NACA 2002 ini adalah soft skill pertama yang menentukan sukses atau tidaknya seseorang di dunia kerja. Nah, kenapa kita hadir? Ya, kita hadir bukan hanya untuk mencari profit dari kita sendiri, tapi ketika seseorang itu sukses dalam komunikasi, sukses itu untuk dia, bukan hanya untuk Toaktifnya aja, gitu. Wih, boleh tepuk tangannya. Tapi sayang cuma saya sendiri sepertinya. Ini sebenarnya obrolan dan diskusi sharing sama Mas Ferik ini sebenarnya sangat luar biasa, inspiratif, tapi sayang sekali Mas Ferik, kita sudah ada di penghujung waktu. Wow. Kita harus segera berpisah pemirsa. Tapi tadi tips and triknya ini bisa dicatat ya untuk teman-teman rintisan, nih perusahaan rintisan yang ada di luar sana. Ini kita harus mencintai dulu pekerjaan kita, ya kan? Lalu yang kedua harus fun, harus senang. Dan tentunya yakin, karena kalau misalkan tidak didasari dengan keyakinan, maka perusahaan yang akan kita jalani untuk kedepannya nanti ini juga kurang akan berhasil gitu ya Mas Ferik ya. Mas Ferik Trianda, co-founder Talkactive.id, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya UMKM Indonesia. Saya Arlista Hadi, pamit, maju terus UMKM Indonesia.